masih diberi umur yang panjang oleh Allah, bisa melaksanakan kewajibannya yaitu sholat Jumat. Ini mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridhonya Allah, mendapat rahmatnya Allah, keberkahan Allah, dan mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah dosa kita diampuni oleh Allah, dan jika Allah manggil dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita berikan ke baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita, ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang tidak punya apa-apa, kita harus selalu mengagungkan Allah dengan menyebut nama Allah. Karena kita mengagungkan nama Allah, Allah juga akan memberikan yang terhormat buat kita. Maka diterangkan di dalam kitab Kifayatul Azkiyah bab awal, diterangkan alhamdulillahil muwafiqi lil umla hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-muwafiqi yang memberi taufik, lil umla yang lebih luhur, yang lebih tinggi, hamdan yuwafi dengan pujian yang sebandingnya birrahul mutakamila atas segala kebaikan Allah yang sempurna. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan nama Allah, tapi Allah juga mengagungkan kita, memberi pahala yang lebih besar buat kita. Pujian itu bukan buat orang lain, buat kita diri sendiri yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penerangan ini, di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, setelah musannif mengatur kitab ini dengan kalimah, ada kalimah bismillah. Beliau mengawali lagi dengan kalimah, dua kalinya dengan kalimah alhamdulillah. Karena mencontoh kepada Al-Quran, ya setelah dimulai dengan kalimah bismillah, kemudian dengan kalimah alhamdulillah, dikarenakan mengamalkan kepada sabda dan pesan Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi yusiba hamidah. Sesungguhnya senang dipuji Allah itu sama kita. Innallaha, sungguhnya Allah itu yuhibbul hamda, senang dipuji oleh siapa? Oleh makhluknya. Bihi yusiba hamidahu, yakni orang-orang yang memuji kepada Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memuji kepada Allah. Kapan memuji kepada Allah? Setiap waktu, setiap langkah, setiap detik harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi habis sholat, kita melaksanakan puji kepada Allah, karena kita sudah melaksanakan ibadah pada Allah dengan penuh kenikmatan, dengan dikasih kesehatan, bisa mengangkat tangan, bisa bergerak, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pujian-pujian bagi Allah untuk yang agung, yang lebih tinggi pangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang selalu memuji kepada Allah lebih tinggi juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia zaman sekarang lebih baik pulang duluan daripada memuji kepada Allah. Kenapa? Di dalam badan kita ada segelintir setan, yaitu yang disebut setan waswas. Kalau kita dalam hati sebelah kanan, di situ adalah namanya hamlakah. Hamlakah itu yang mengatur kita kebaikan setiap waktu pengin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebaikan, itu adanya di dada sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri adanya setan was-wasan yang mengatur, yaitu dengan kejelekan, kurang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu kalau kita itu ibadahnya setengah-setengah, kadang mau kadang enggak. Itulah bagaimana caranya mengoreksi diri kita ini, yaitu dengan baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting meyakinkan ketauhidan kita dalam Allah, diterangkan di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, malam dibahas di dalam pengajian. Meyakinkan diri kepada Allah, menekankan diri kepada Allah cuma satu, mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Keagungan keesaan Allah, kekuasaan Allah,
Itulah kenapa kita bisa bergerak, karena Allah yang menggerakkan. Kenapa kita bisa melangkah, karena Allah yang melangkahkan. Selagi kita masih ada umur, silahkan kata Allah, kau ibadah kepada aku yang menerima ibadah kamu. Yaitulah Allah janji kepada kita. Makanya di sini disebutkan harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya seorang hamba memuji kepada Allah agar Allah memberi pahala kepada yang memujinya. Pasti siapa orang yang memuji kepada aku, kata Allah, aku juga akan beri pahala buat kamu. Dan pujian itu tersebut akan menyebabkan akan mendapat penglihatan dari Allah dengan penglihatan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji kepada Allah, pasti rahmatnya Allah turun buat kita. Kita mah pingin rahmatnya Allah, tapi kita jarang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mendapat ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Itulah keagungan membaca mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah amanah. Pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa memuji ini, karena inilah kalimat doa selalu memuji kepada Allah. Makanya jadi dengan bersyukur akan semua tambahnya nikmatnya dari Allah, makanya kita harus beringat nikmat pada Allah. Kita memuji kepada Allah karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat berjalan, nikmat sehat dohir dan batin, nikmat sehat badan. Kita selalu memuji kepada Allah dengan kalimat apa? Di dalam doa kita diterangkan, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Adapun segala puji itu milik Allah, dengan pujian yang membandingi kepada beberapa nikmat Allah dan yang menyebabkan kepada tambah banyak nikmat darinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam memohon tentang caranya memuji kepada Allah dengan kalimat yang mengungguli semua pujian. Maka Allah memberinya wahyu, yaitulah bacalah olehmu setiap pagi atau setiap sore dengan kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ini jadikan kita bacaan setiap pagi, setiap sore. Inilah Nabi Adam selalu diciptakan oleh Allah, yaitu minta kepada Allah bagaimana caranya untuk memuji kepada Engkau ya Allah. Makanya dikasih oleh Allah, inilah doa, inilah bacaan yang mengguli semua doa itu. Mana kalimatnya? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Makanya diwajibkan untuk makhluk-makhluk Allah yang masih diberi umur oleh Allah berdoa. Kenapa? Berdoa kepada Engkau, berdoa kepada aku, kata Allah, akulah yang akan mengabulkan doanya. Silahkan, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, apa aja silahkan doa, karena doa itu bahasa. Yang terpenting kita minta kepada Allah supaya kita bila mana dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita semua minta kepada Allah dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat manfaatnya. Ustaz Al-Fakir sendiri sudah kita untuk merenungkan hati kita bagaimana caranya supaya diri kita ini, ibadah diri kita ini, jaga diri, jaga hati, hormati diri kita. Hormati diri kita itu dengan kelakuan kita. Jaga diri kita dengan ibadah kepada Allah. Hormati diri kita dengan tingkah laku kita. Hormat diri kita itu, insya Allah, kalau hormat diri kita dengan kalau kita, orang tua kita gak bakalan malu. Jaga diri kita itu dari semua anggota ini. Kenapa? Jaga diri untuk ibadah kepada Allah, karena Allah udah merintahkan. Sempurna iman itu ada 4. Yang pertama yaitu tasbih bil zinan, iqrar bil lisan, tasdik bil jinan. Yang ketiga adalah itba'an, yaitu amalul bil Allah, dikerjakan dengan andal kita. Yang 7 yaitu harus melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Masjid Jami Haji Sabri, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan